Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 3 akan melakukan vlog serta wawancara di Basnas Provinsi Jatim yang berada di Jalan Dukuh Kupang, Surabaya. Oke, let's go. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tentunya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Dan kali ini kami dari UIN saya ingin melakukan wawancara perihal mata kuliah perilaku organisasi, dan judul dari mata kuliah tersebut itu tentang kerjasama dalam tim. Pertanyaannya terdapat 4 G. Jadi perkenalkan, nama saya Audrey Rahmawati. Dan nama saya Muhammad Koni Lito Syarum Arminsyah. Dan untuk ibunya G. Saya Suci Maizaroh. Kebetulan saya ada di Divisi Administrasi SDM dan Umum. Jadi untuk pertanyaan pertama, Pertanyaan pertama itu, di dalam lembaga bahasa Jawa Timur ini termasuk suatu kelompok yang formal, di mana kelompok ini dibentuk atas dasar pilihan dari pemerintah atau yang lainnya. Jadi yang untuk pimpinan kita itu periodenya 5 tahun. Dari ketua sampai waka-waka itu atas rekomendasi gubernur. Rekomendasi gubernur tersebut juga berdasarkan atas seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi kalau yang untuk amil pelaksananya itu kebanyakan kita itu merekrut yang dari relawan. Jadi mereka ini sebelum jadi amil di kantor Basnas, dulunya itu kebanyakan relawan yang sudah ikut bantu di pekerjaan di Basnas. Kemudian dilihatlah sama orang-orang itu, oh ini kerjanya bagus, orangnya cekatan, terus habis gitu ya kreatif gitu-gitu, biasanya itu direkrut kalau mau. Kalau seandainya mereka nggak mau, ya kita cari rekrutmen baru, buka rekrutmen. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua ya. Jadi pembagian di setiap divisi yang ada di lembaga Basnas ini, bagaimana caranya sehingga setiap karyawan bisa sesuai dengan kemampuan serta skillnya masing-masing? Ya. Jadi dulu itu Mbak, di sini itu ada namanya kepala pelaksana. Kepala pelaksana ini tingkatannya di bidang atau divisi tadi. Kan kalau di Basnas Jatim itu ada 6. Yang pertama ada divisi pengumpulan atau fundraising. Terus yang kedua ada pendistribusian dan pendayagunaan. Terus ada administrasi umum dan SDM, bagian keuangan dan perencanaan pelaporan. Kemudian ada 5 berarti ya. Satu lagi itu satuan audit internal. Nah, satuan audit internal ini bertanggung jawab langsung ke ketua. Dia tidak di bawah wakil ketua dan tidak di bawah kepala bagian atau kepala bidang. Karena fungsinya mereka
audit di internal aja seperti itu. Untuk pembentukan ini mungkin sudah dari kebijakan pimpinan yang lalu 5 divisi ini. Jadi ya sementara ini masih itu. Kemungkinan kedepannya akan dibuka lagi divisi media. Kita belum punya itu, Humas Markom itu kan belum punya. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan ketiga ya. Ya. Untuk pertanyaan ketiga ini, di dalam lembaga Basnas ini, cara pengambilan keputusan saat ada suatu masalah itu dibagi per divisi atau langsung berkumpul jadi satu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini maksudnya masalah internal apa eksternal? Mungkin bisa internal. Internal ya, masalah internal. Iya. Kalau untuk masalah internal itu kita biasanya ada kepala bidang atau kepala bagiannya, misalnya dalam divisi tersebut ya, pengumpulan misalnya ada masalah mungkin dengan UPZ atau apa, itu mereka langsung komunikasinya ke Waka yang membidangi itu. Untuk bidang pengumpulan, Wakil Ketua 1 Profesor Ali Masanusa. Untuk kemudian kalau misalnya mereka sendiri pun tidak mumpuni menyelesaikan itu, diangkatlah ke rapat bersama seperti ini. Jadi masing-masing Waka itu yang membidangi bagian-bagian tersebut. Jadi per divisi dulu baru digabung jadi satu Ya. semua. Itu pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara pekerja di sini untuk membangun relasi yang baik antara karyawan sehingga tidak ada konflik? Sehingga tidak ada konflik. Sebenarnya tidak ada konflik itu tidak mungkin ya dalam dunia kerja, walaupun sekecil apapun itu. Kalian aja yang masih mahasiswa pasti ada konflik sama teman kan ada, per tim kan juga ada. Tapi konflik-konflik yang kita yang kita munculkan di situ bukan berarti konflik dendam pribadi atau dendam-dendam yang lain. Kita lebih condong ke untuk perbaikan Basnas Jatim ke depan. Misalnya kayak pendistribusian itu rawan karena memang kalau andai kata tidak tepat sasaran, itu kan pasti terlihat ya dampaknya itu ada. Terus kayak pengumpulan seperti itu, pengumpulan sama pendistribusian itu rawan konflik karena memang di pengumpulan juga yang untuk istilahnya kayak medianya mereka untuk mengumpulkan zakat ini loh, saya sudah nyalurkan ke sini. Mereka yang mau berzakat kan percaya, oh ini loh sudah disalurkan, pasti kan, oh ya aku tak zakat di Basnas Jatim aja. Tapi kalau pendistribusian nggak punya data, pengumpulan kan juga nggak bisa maksimal gitu loh. Jadi biasanya yang rawan konflik itu di pengumpulan sama pendistribusian. Selama ini kita kalau ada konflik-konflik seperti itu gontok-gontokan di rapat itu. Tapi memang kalau sudah selesai. Memang ini untuk kebaikan Basnas Jatim. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih kepada Ibu Suci dan terima kasih juga kepada Basnas yang sudah mau menerima kami buat wawancara. Juga mungkin ada salah kata dari saya atau dari teman saya. Ya baik, dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Nggih. wabarakatuh.